ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Harapan kita mudah-mudahan kesehatan, keafiatan selalu menyertai kita sehingga aktivitas terus berjalan. Alhamdulillah, kita pagi hari ini kita akan coba mengaji, mempelajari, memutalahkan hadis yang keberapa? Ke-6 ya. Jadi mari kita pertama untuk kalian semua hadis yang ke-6 kita akan hafalkan juga. Ya, semua nanti dari hadis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai pada titik akhir hadis ke-40. Ya. Siap ini semua? Nah, sekarang kita menghafal, nanti 10 tahun ke depan akan kalian rasakan seperti apa hadis ini, ya. Jadi itu faedahnya menghafal dulu, paham, nanti waktu yang akan menentukannya. Sama, kami juga dulu tidak ngerti apa maksudnya, ya. Tapi begitu kita hafal langsung terlintas, apalagi ditambah lagi kedewasaan kita berpikir, akhirnya tersingkaplah makna hadis tersebut, ya. Nah, al-hadithus sadis an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Nah ini jadi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, termasuk khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas ini termasuk khadamnya Nabi. Apa arti khadam? Pelayannya Nabi. Apa kebutuhan Nabi, apa saja, ya Anas lah yang mempersiapkannya, ya. Bangga kira-kira menjadi khadam Nabi enggak? Masya Allah, khadamnya Nabi itu adalah sebuah kehormatan. Bagaimana kita dipercayai sebagai khadamnya Nabi, ya. Makanya banggalah. Itu bukan suatu hal yang hina. Kalau kita menjadi pelayan orang-orang istimewa, itu adalah sebuah kehormatan. Jangan dibilang suatu hal yang hina, ya. Ya, dulu kita kenal kalau Bapak Maulana Syekh, khadamnya Bapak Maulana Syekh itu dulu, ya, Haji Habir, ya. Haji Habir. Jadi apa saja, misalnya mau kemana saja, beliau bawa sandalnya, ya. Kadang-kadang tongkatnya dibawain. Itu khadam, ya, sebuah kehormatan, sebuah apresiasi. Jarang-jarang loh orang hebat mempercayakan kepercayaannya kepada sembarangan orang. Betul nggak? Nah, jadi kita ini alhamdulillah sebagai khadamnya. Khadamnya siapa? Hamzan Wali II, ya. Bangga kira-kira kita menjadi khadam daripada Hamzan Wali II. Pengurus besar yang mempercayai, ya. Masa tidak bangga? Jarang-jarang orang dipercaya untuk menjadi khadamnya. Kalau tidak lulus
ya, apa namanya, segala proseduralnya tidak mungkin dipercayai. Betul ini? Nah, ini Sayyidina Anas meriwayatkan hadis radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah selalu meridai beliau. Nah, ini ungkapan doa kepada orang hebat selalu tercurah, ya. Radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, annahu qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum. Di sini kata-kata la disebut dengan la nafiyah, ya, yang artinya tidak. La yu'min, tidak beriman, ahadukum, satu pun di antara kalian. Ya Allah, ini dinafikan ini semua, tidak beriman katanya. Ini secara zahirnya mengatakan tidak beriman. Tapi kan kita klaim diri kita beriman, betul enggak? Beriman enggak? Kita tes sejauh mana keimanan kita. Ya, untuk bisa dikategorikan orang beriman itu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ukuran orang itu beriman adalah sampai dia mencintai saudaranya, mencintai temannya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ayo. Berarti kalau kita di asrama, kalau sampai bertengkar, orang bertengkar itu cinta enggak orang bertengkar? Enggak kan? Marah-marahan orang bertengkar, betul? Iya, orang tidak mungkin bertengkar kalau tidak marah-marahan. Ya, jadi sampai orang itu mencintai temannya yang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kira-kira kalau kita tergores saja sedikit, mau enggak? Jangan gores orang lain kalau begitu. Kalau kita jagur diri kita, kira-kira kalau kita jagur teman lain gimana? Nah, inilah. Jadi tidak boleh, bagaimana sayangnya diri kita, bagaimana pedulinya terhadap diri kita, begitulah sayang dan peduli kita sama orang lain. Itu ukuran orang beriman. Kalau dilihat, ya sekarang ini akhir zaman, orang sudah tidak peduli lagi sama orang lain. Peduli amat katanya. Betul enggak? Ya, orang misalnya susah, peduli amat. Orang sedang kekurangan, peduli amat. Ada orang apalah itu, sakit, peduli amat. Nah, ini sudah kepedulian kita sama orang lain sudah mengalami krisis, ya, sudah terperosot, ya. Nah, ukurannya hadis ini sekarang sejauh mana kita peduli sama orang lain, seperti apa sejauh mana kita sayang sama orang lain. Ternyata disitulah titik keimanan seseorang, ya. Nah, tapi di sini alhamdulillah ditakwilkan, ditafsirkan, disarahkan hadis ini, arti la yu'min artinya tidak beriman secara utuh, secara sempurna. Ya, jadi ada orang beriman, ya, sekalipun tidak peduli sama orang lain, tapi beriman dia, tapi imannya tidak utuh, tidak sempurna. Nah, itu. Jadi kalau dilihat konteks hadisnya secara zahir, iman orang itu dinafikan, tidak beriman. Nah, kalau sudah tidak beriman berarti kafir dong. Ya, tetapi ternyata takwilannya tidak sempurna iman seseorang. Ya, jadi andai kata ada orang bertengkar,
ya masih dia beriman. Orang beriman banyak yang bertengkar ya. Nah, berarti tapi dari situ ukuran imannya belum sempurna. Ya, belum sempurna. Kalaupun orang yang sudah beriman secara sempurna, musuh pun itu dirangkul. Itu orang beriman tulen. Ya. Musuh pun apalagi sekedar saingan. Musuh dirangkul dia. Ya, dirangkul. Coba kita lihat bagaimana Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya, beliau adalah manusia sempurna, insanul kamil. Apa namanya? Manusia sempurna. Coba ketika Nabi sedang duduk istirahat di bawah pohon karena capek dan lelahnya, tiba-tiba beliau karena capek lelah tertidur di bawah pohon. Ya, kalau capek itu paling cepat kita tidur ya. Pengalaman ini, ya. Apapun kalau kita sudah beraktivitas capek, lelah, duduk aja segini enak aja tidur. Tidak harus tidur di spring bed. Ya. Kita tidur kelihatan begini saja, plek, tidur sudah. Kalau sudah capek, betul? Nah, pengalaman mondok begitu ya. Ya Allah, menggeletak. Walaupun tidak di kasur, pun tak pakai bantal, asalkan rebahan langsung tidur. Ini aja tidur gitu. Ya, coba kalau sudah capek, lelah, duduk pun begini nikmat rasanya tidur itu. Nah itu. Nabi tidur, capek. Tiba-tiba ada orang yang menghunuskan pedangnya. Langsung ditaruh di lehernya Nabi. Apa kata orang tersebut? Mayyamna'uka minni minal maut. Siapa, hai Muhammad, siapa yang menghalangimu dari kematian sekarang? Coba. Ya? Coba pedang di leher Nabi. Tinggal dikit gitu aja selesai, itu kan. Nah, mayyamna'uka minni minal maut. Siapa yang bisa menghalangi kematian dari saya? Itu. Ya. Nabi tentunya dengan kesempurnaannya, ya, tawakalnya kepada Allah luar biasa. Ya, jadi jawabannya spontan, tidak ada yang bisa menghalangi kematian itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba orang yang memegang pedang itu gemetaran tangannya, jatuh. Ya. Jatuh pedang itu. Tinggal Nabi yang ambil. Sekarang Nabi punya kesempatan, punya peluang dan mampu membunuh orang ini. Ya kan? Nabi nawarkan juga hal yang sama. Sekarang ayo, mayyamna'uka minni minal maut. Siapa yang menghalangi kematian dari kamu, katanya Nabi. Iya. Nah, ini Nabi membalas kesempatannya dan mampu, peluangnya ada. Tapi orang tersebut minta ampun, minta maaf, pedang itu terlalu tajam, hati-hati pegangnya hai Muhammad, katanya. Hati-hati sekali gores mati orang, hati-hati pegangnya. Nah itu, akhirnya pada saat itu Nabi coba dengan akhlak Nabi yang luar biasa. Nabi pada saat itu ketika orang itu minta maaf, padahal kesempatan yang balas itu ada, dimaaf juga dia, dilepas juga dia. Coba, gimana ini? Coba kalau kita aja beres sudah itu ya, langsung aja beres di tempat itu, iya kan? Coba, rupa-rupanya akhlak Nabi sangat sempurna, luar biasa, insanul kamil, sampai wa'fu amman zalamak. Ya, Nabi selalu memaafkan orang-orang yang pernah menzaliminya. Ya, ini bentuk cintanya kepada orang lain.
bentuk cintanya kepada orang lain. Coba kalau kita sudah kita dizalimi, disakiti, bahkan diancam, dan sekarang kita punya kesempatan, peluang untuk membalasnya dan mampukah kita memaafkan di saat itu? Nah, sulit banget ya, sulit. Nah, ini rupa-rupanya ya ekspresi insanul kamil, bahwa yuhibbu li nafsihi, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Masya Allah. Nah ini jadi sampai kepada lintas agama saja masih dia dimaafkan selama dia mau jadi orang baik. Coba. Ini adalah standar ukuran seseorang itu imannya sempurna. Imannya sempurna. Banyak juga kadang-kadang dianiaya, dizalimi, dirumpiin, difitnah, tapi tidak mau balas, dia diam saja. Lebih memilih diam daripada membalas, ya kan? Karena apa? Sekarang kalau dibalas, ya berambil akibat fatal. Tidak dibalas, lebih baik menelan pil pahit daripada membalasnya. Rupa-rupanya dia masih ada rasa yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, jadi artinya hadis ini mendorong kita dalam satu komunitas di asrama betul-betul kita saling sayang menyayangi, ya, saling peduli, saling bersama, hidup bersama, berdampingan, ya, tata krama yang bagus. Jangan sampai ada hal-hal yang jangan sampai ada pertengkaran di asrama, di sekolah, ya. Hormati teman, ya. Sayangi teman seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Jadi silakan hidup apa adanya, ya. Makan bersama, enak. Ini adalah sejarahmu nanti. Ya Allah, ingat kami dulu waktu di asrama sama-sama, ya. Nah, ini kalian harus ingat ini. Ini adalah sejarah yang kau cetak. Siapa yang nakal, siapa yang telah, tidak akan hilang itu, ya. Karena itu cerita-cerita yang tidak bagus, ya, harus dihindarkan, ya. Jangan sampai terjadi itu dan ini, agar suasananya aman, kondusif. Ya, jangan sampai ya sekarang ini kekerasan terjadi kepada siswa, ya. Ya, siswa juga harus ya patuh, harus hormat, harus takzim kepada gurunya, ya. Ya, tidak mungkin guru kita mukul kita kalau tidak kedok, ya, tidak mungkin. Ya, karena kita ada yang salah pada diri kita, makanya kita dipukul, betul? Iya, itu pukulan ustadz itu bagus itu, ya. Ustadz itu mukul kita untuk menjadi orang baik, betul? Ya, saya pernah dipukul juga, ya, dipukul. Bahkan sampai di solatiyah saja digebuk, ya, digebuk. Padahal sudah berewokan, tidak peduli orang. Di solatiyah itu, masya Allah, orang besar, orang sedang, apalagi kecil, digebuk. Ada ngantuk berdiri sampai jam habis pelajaran. Nah itu. Ada macam-macam, pakai penggarisan itu yang tebal, terus pakai anunya itu. Tapi sakitnya seminggu, tapi manfaatnya bertahun-tahun. Ya, alhamdulillah, ya, bekas pukulan para ustadz itu akhirnya kita bisa menjadi orang, betul nggak?
Nah, ambil nilai positifnya. Kalau kita dipukul sama ustadz ya, jangan dilaporin ke polisi. Nih, lapor ke polisi nih. Ya, ada ustadz melakukan kekerasan. Tidak bisa ya. Jadi kita sakit seminggu tidak apa-apa. Tapi ya, kesuksesan, keberhasilan, prestasi itu kita nikmati sepanjang zaman ya. Alhamdulillah. Nah, artinya sekarang nih hadis ini mari bersama-sama kita akan seleksi ya. Kita tingkatkan keimanan kita. Bagaimana caranya? Dengan mencintai orang lain seperti kita mencintai diri sendiri. Ya, hargai orang lain seperti kita menghargai diri sendiri. Peduli sama orang lain seperti pedulinya diri sendiri ya. Alhamdulillah. Nah, ini penjelasan hadis itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, biasa kalau urusan cinta-cinta, sayang-sayang, nah ada orang mengklaim dirinya sok cinta, ya, sok sayang. Misalnya, man idda'a hubbal jannah walam ya'mal bitta'ah fahuwa kadzdzab. Siapa-siapa yang mengklaim dirinya cinta surga, ini cinta sama surga, ya, banget ya. Cinta sama surga? Sangat cinta banget ya. Hati kita ke mana surga ya. Ya Allah, di surga dengan fasilitas yang begitu sempurna. Ya. Ya. Jadi wanharum min khamratin ladzatin lisyaribin. Wanharum min asalim musaffa. Nah, itu. Macam-macam sungai-sungai ya yang ada di dalam surga saja sekali minum tidak haus lagi. Saking karena ya nikmatnya, namanya minuman-minuman yang ada di surga. Siapa yang mengklaim dirinya cinta surga, namun di sisi lain darat pegawian kebagusan, ketaatan, tersuruh sembahyang di namini, ya tersuruh ngaji di namini, apa gawe na bakadek, ya, apakah itu model orang cinta kepada surga? Bahwa kadzab, itu bohong, tidak benar cintanya, ya. Jadi kalau memang cinta kepada surga, ya, berharap masuk surga, ya silakan, rajin-rajin, ya, ya ngaji sembahyang, ya. Nah, apa enggak nah? Pacunggamana ngaji sembahyang puasa, mudahan gama pada tamat surga. Pacunggamana ngaji sembahyang puasa, mudahan gama pada tamat surga. Itu orang cinta. Ya, kalau kita sudah rajin ngaji sembahyang, insya Allah mudahan tetap masuk. Tapi bagaimanapun orang tidak mau sholat, ngaji, tidak mau terus melet sama surga, bohong itu, ya, bohong, ya. Cintanya masuk surga itu tidak benar, ya. Nah ini, jadi harus ada kita lewati prosedur-prosedur untuk bisa sampai di surga. Di sisi lain ada orang manidda hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuhibbal ulama wal fuqara fa huwa kadzdzab. Ada orang mengklaim dirinya karena aku cinta Nabi,
yaitu aku cinta Nabi. Ya, ada burdah hubbun Nabi wa apa katanya? Hubbun Nabi, cinta kepada Nabi. Barang siapa yang mengklaim dirinya cinta kepada Nabi tapi tidak hormat, tidak ta'zim kepada ulama. Cinta orang itu, cinta seseorang kepada Nabi itu terukur daripada sejauh mana cintanya kepada ulama. Iya. Ya. Jadi rupa-rupanya Nabi itu kita cintai itu terukur dari sejauh mana cintanya kita kepada ulama. Sebab apa? Nabi sudah menaruh pewarisnya ada pada ulama. Al-ulama warathatul. Sekarang, siapa-siapa yang mengklaim dirinya cinta Nabi tapi ulama tungkennya tidak dihormati, apalagi dihormati, dicuekin. Ya? Coba. Wal fuqara, juga tidak cinta kepada orang fakir, bahwa kadzab, itu cinta bohongan. Ya, aspal, asli tapi palsu. Ya, cinta katanya asli, katanya cinta tapi palsu. Nah, jadi Nabi cintanya itu ada pada ulama, cintanya juga Nabi ada pada orang-orang fakir. Jadi Nabi itu kalau lihat orang miskin, Masya Allah, sayang banget ya. Jadi cinta Nabi itu ada pada orang-orang fakir. Cintanya Nabi ada pada ulama. Nah ini luar biasa ya. Dulu zaman kami, bukan zaman kalian, Bapak Maulana saya itu ya sudah memberikan statement, sudah memberikan satu ukuran. Saya ya hormat kepada Mami Gede Lalu Wirasentana, berarti tentu ya hormat li aku. Dagu saya remehang Mami Gede Wirasentana, berarti remehang naku. Itu bahasa Bapak Maulana. Siapa Mami Gede Wirasentana? Ya, maminya Tuan Guru Hamzan Wadi II. Ya, Hamzan Wadi II. Rupa-rupanya Bapak Maulana Syekh menaruh ukuran orang itu kepada loyalitasnya kepada Mami Gede Wirasentana. Tentu begitu Mami Gede Wirasentana diremehkan, orang itu mental dari Bapak Maulana Syekh. Iya, mental dia dari Bapak Maulana Syekh. Coba gimana Bapak Maulana Syekh? Bahkan guru besar Bapak Maulana Syekh itu mengatakan, ana uhibbuka ya Zainuddin wa uhibbu may yuhibbuk. Saya cinta kepadamu hai Syekh Zainuddin, dan saya cinta kepada orang yang mencintaimu. Mafhum mukhalafahnya, aku benci kepada orang yang membencimu. Ya, jadi ukuran cintanya Syekh Hasan Masyad itu adalah sejauh mana cinta kita kepada Bapak Maulana Syekh. Coba, kalau kita cinta kepada Bapak Maulana Syekh, kita dicintai sama ulama, sang maha guru, yaitu Syekh Hasan Masyad. Itu sebabnya ini selalu kita kawal bagaimana cinta kita kepada guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Sampai kita dibuatkan lagu Cinta Maulana. Ada yang tahu? Siapa yang cinta pada Yahda
Ikhlaskan hati, hidup mati bersama. Apapun cobaan, tegakkan jiwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Tetap bersama demi iman. Nah, itu cinta kepada ulama, cinta kepada Bapak Maulana. Nah, itu kita rawat cinta ini. Iya, mudah-mudahan modal cinta kita kepada ulama, mudah-mudahan kita masuk di golongan ulama, ya. Nah, nanti dalam hadis arba'in, man ahabba qauman hasarahullahu fi zumrati. Sekedar modal cinta. Nah, ini kita sekarang jadi murid, mari kita rawat, kita jaga cinta kita kepada guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Nah, kemudian selanjutnya bahwa cinta kepada teman lain itu seperti mencintai diri sendiri, itu ukuran daripada keimanan seseorang. Kemudian waqala Karmani, wa minal imani aidan alla ayyabghudha di akhihi ma yabghudhu nafsihi minasyarr. Nah, ini. Jadi iman seseorang juga akan diukur, ya, kepada kita benci kepada orang lain seperti kita membenci diri sendiri. Misalnya kita melakukan tindakan salah, benci enggak terhadap diri kita? Bahkan seringkali kita menyalahi diri kita sendiri. Alangkah bodohnya saya, alangkah nakalnya saya. Nah, itu sangat benci kita. Seperti itu juga kita membenci orang lain. Kalau kita benci sama orang lain, benci karena tindakan perilakunya yang tidak bagus. Iya, kalau bagus ya kan sayang kita sama dia. Tapi kalau tidak bagus, benci kita. Tapi kalau sampai kita mencintai orang melakukan tindakan maksiat, maksiat dilakukan sama teman, kita cinta sama dia, oh sama, suka melakukan maksiat namanya, ya. Nah, jadi kalau benci, bencilah atas dasar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun cinta, cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dalam hadis ini, dalam hadis arba'in, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Nah, ini jadi hadisnya saling berkaitan satu sama lain. Tapi yang penting pada pagi hari ini bahwa ukuran kesempurnaan iman seseorang diukur sejauh mana cinta kita kepada orang lain seperti cinta kita kepada diri kita sendiri. Paham ini kira-kira? Nah, kemudian kesimpulan daripada hadis ini, ya, bahwa pertama adalah ahamiyatu hubbil khair lil ghairi minal mu'minin wa ghairihim wa ityanih. Ya, sangat ditekankan cinta kepada orang lain. Siapa orang lain itu? Minal mu'minin. Iya, pada orang mukmin khususnya, wa ghairihim, bahkan cinta kepada orang yang selain orang mukmin. Coba cinta tanpa batas, ya. Iya, kita cinta kepada diri kita sendiri, kepada orang lain yang sesama beriman. Kita disuruh, bahkan yang lain juga. Jadi agama Islam itu adalah agama yang toleransi, ya, agama yang sangat menjaga kerukunan, kedamaian bersama orang lain. Bahkan di situ menjadi ukuran barometer kita, ya. Iman kita itu akan diukur sejauh mana kita menghormati orang lain. Masya Allah. Yang kedua, kaunu dzalika min kamalil iman. Orang ukuran cintanya kepada orang lain itu sebagai standar sempurnanya iman seseorang. Nabi saja hidup bersama orang Yahudi Nasrani yang ada di Madinah, berdampingan, hidup berdampingan nyaman, ya.
Ini tetangganya sebelah orang Yahudi, tetangganya sebelah lagi orang Nasrani. Tetapi Masya Allah, bagaimana Nabi ya bergabung ya dalam satu kampung, satu desa, satu kota, hidup berdampingan dengan aman. Nah itu makanya tapi setelah terjadi pengkhianatan daripada orang yang lain agama, baru Nabi bereaksi, merespon ya. Tapi selama masih hidup aman, berdampingan, Nabi selalu ya, hidup nyaman bersama orang lain sekalipun. Kemudian yang ketiga, al-irad an-istisar ayyan kana nau. Ya, jadi kita berusaha menghindar dari kejelekan bagaimanapun bentuk kejelekan itu. Ya, jangankan yang besar, kejelekan yang kecil saja kita berusaha menghindari diri kita. Ini terutama sekali kita sebagai pelajar agama, dosa sekecil apapun kita akan berusaha untuk menghindari. Ya, misalnya sandal batur terbaik, misalnya kan dosa itu. Ya. Ya itu, tidak boleh ya. Kalau punya orang sudah punya orang saja ya. Kalau punya kita saja ya. Itu contohnya. Apalagi dosa yang kelasnya kelas berat ya, yang disebut minal kabair, dosa besar ya. Makanya tidak boleh terjadi macam-macam yang bersifat dosa besar, tidak boleh ya. Meninggalkan sholat, dosa besar itu ya. Jangan sampai tidak mau sholat, ya itu adalah sangat besar salahnya. Paham ini? Nah, ini untuk kita semua perhatikan dengan harapan mudah-mudahan ya iman kita sempurna, ya iman kita sempurna ya dengan cara kita buktikan lewat keseharian kita sesama teman, terutama sekali kalian di asrama, bagaimana saling menghormati satu sama lain, saling sayang menyayangi satu sama lain seperti menyayangi diri sendiri. Kemudian itu kurang lebih isi daripada hadis yang kita baca hari ini. Coba kita baca secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits sadis an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun. Arti daripada muttafaqun alaih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau yang dua ini ya perawinya Bukhari, Muslim, berarti derajat hadis ini luar biasa ini. Karena Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah dua kitab hadis yang sifatnya sudah sampai ke level mutawatir. Ya, iya setara, sederajat dengan hadis, dengan Quran. Itu mutawatir, ya. Al-Quran itu mutawatir, hadis juga ada yang mutawatir. Jadi bisa dijadikan hujjah atau dalil. Paham ini? Nah, karena itu sangat luar biasa hadis ini dan hafal dia. Jangan sampai tidak dihafal, ya. Paham? Nah, itu saja pengajian kita pada pagi hari ini. Tolong hadis ini hari ini dihafal sampai ketemu minggu depan, ya. Dihafal, dipahami. Tapi saya tanya, paham enggak? Ya, apa arti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi? Apa? Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Itu makna daripada hadis ini. Paham semua? Nah, jadi hadis-hadis yang sudah kita haji tolong dihafalkan dan dipahami, ya.
Jangan sampai kita sudah haji tapi apa ya? Apa ya? Jangan ya, supaya dipahami, supaya pada saatnya nanti ya kalian bisa ngajar adikmu, kalian bisa ngajar ibumu sekalian. Ya Allah, bangga ibunya nanti saya diajar oleh anak saya sekarang, di luar biasa ya. Tidak rugi, tidak sia-sia saya menyekolahkanmu, kan itu bangga orang tuanya ya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan hari ini, kurang dan lebih mohon maaf, dan mari kita sama-sama berdoa ya. Siap berdoa semua? Semangat berdoa ya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima Rabbi fakina wa faqina lana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil kutri usta wa zaka Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tahtali qawlan wa fi'lan karama وذوقي كل حلالا دائما وأكلنا أسقياء علماء نظام الخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشرور وأكر بالرضا منك العيون واهدي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل مالون واغفر استر أنت أقرى من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان اشكرا أنا ذات الوطن وحفاظا دائما من الفتن واهدي الرجال على السنن وانشرنهم في العشايا والبكار ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرني وأنا ذات الوطن وحفاظا دائما من الفتن واهدي الرجال على السنن وانشرنهم في العشايا والبكار ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا وطاعا وفاضا دائما من الفتن واهدي الرجال على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تحت المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابي الغرى أمررت كفا سبح بها الحصى وأروة سبيبا الأمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبح فيها الحصى وأروة الجيش بماء الحق على معاشي ومعادي
ولدي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمررت كنفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء الأمير على ماشي ومالي وعلى ذريتي وبطني وظاهري. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم افتح علينا وعليهم فتوح العارفين وفكهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram. Hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman Sami hamidah. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Sami Allahu liman Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham fil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya rabbal alamin wa hamli ya wahhabu ilma wa hikmatan walirrizqi ya razzaqu kulli musa wa bil khairi ya fattahu faftah wa bil huda wa bil ilmi ya alim kulli mufaddilan al-Fatihah.